Ada suami yang ngurus istrinya yang sakit-sakitan. Nah, no mau teh suamina duka capek teuing beneran. Gitu. Duka stres beneran ya ngurus gitu. Nah, sebenarnya itu bukan urusan capek atau tidak, tapi kaitannya menurut firman Allah, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Umur seseorang tidak dipanjangkan, tidak pula dipendekkan, melainkan sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Sungguh hal seperti ini mudah bagi Allah. Itu umur biologis. Umur amal soleh itu waktu yang kita punya diisi dengan apa? Nah, itu umur amal soleh. Ibu sebut saja hadir dari jam 8. Kalau saya mah tepat waktu, udah jadwal saya mah jam 10. Ya Allah, jadwal saya mah jam 10. Sebelumnya ada ustadz dulu yang lain. Tapi kan di situ 8.30 teh seluruh ustadz. Quran menyebut waktu dengan al-mauqut. Al-mauqut. Mauqut. Mauyut, mauqut. Nah, jadi mauyut. Dengar asal perasaan pronunciation-nya nggak terlalu susah. Hah? Mauyut. Mauqut. M-A-U mau Q U-T mauqut. Mauyut mauqut. Jadi gini, mauyut. Mama ieu teh teuing cek si Pak mauyut. Mauqut. Kan? Mauqut. Ya. Nah, mauqut itu untuk menggambarkan bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh kemampuannya dalam memanage waktu. Dan selalu definitif dalam waktu. Jadi mauqut itu untuk menggambarkan kesuksesan seseorang itu ditentukan dalam kemampuan memanage waktu. Dan kalau bicara waktu selalu definitif. Bu, Islam itu mengajarkan kalau bicara waktu tuh jangan ngambang. Ya. Paham? Jadi ya pengajian di tempat saya, ya. Kapan Bu? Ya. Ba'da Isya. Ba'da Isya teh jam 10 peting Ba'da Isya. Jam 11 malam Ba'da Isya kan? Gitu. Biasakan. Kapan Bu? Ba'da Isya jam 8 udah teng, paham ya? Saya udah undang jamaah jam 7.30 diisi dengan Quran dulu dan sambutan. Pak Aam jam 8 teng. Nah, itu namanya mauqut. Ya, mauqut. Kita tuh kudu biasa begitu. Ya. Bu, jadi ke rumah saya. Jadi jam berapa Bu? Jam 10 pagi. Kan bisa saja 10 malam. Jam 10 pagi. Nah, itu namanya mauqut. Jadi kita tuh kalau bicara waktu kudu mauqut. Nah, bahasa lainnya kita kalau bicara waktu itu harus jelas rundown-nya. Kan kalau kita bikin acara ada rundown-nya. Pembukaan kapan, siapa yang melakukan ini. Apalagi kalau kita udah bicara di televisi, live itu benar-benar detiknya pun ditulis di situ. Artinya itulah mauqut. Dan jangan dikira 2 detik itu tidak berharga. Berharga dalam konteks tertentu. Di Jepang itu kalau Anda pernah naik kereta Shinkansen, detiknya saja pas. Saya tuh luar biasa ya. Di tiket disebutkan jam 10.10. Jadi jam 10 lewat 10 menit lewat 10 detik. Gini, saya lihat tiket. Itu mah begitu. Reg, berhenti, dret, pantau muka 10. Itu Shinkansen. Pernah terlambat 15 detik, minta maaf. 15 detik. Urang mah pesawat 3 jam teu minta maaf. Urang geus ngagoler kieu, geus gitu kan gitu.
Harus terbang jam 10, diundur jam 1. Sugan ada permintaan maaf, cuma delay. Dah gitu. Ya, delay kan gitu. Di Jepang itu berarti penghargaan waktu orang Jepang dengan kita tuh beda. Di Jepang itu Shinkansen 3 detik terlambat minta maaf. 3 detik. Nah gitu. Ibu sayang, nih banyak ibu-ibu muda. Hati-hati kalau Anda janji sama anak. Karena Anda kudu mau kut. Mama, mau kemana? Mau pengajian. Ada Ustaz Am di Al-Hidayah. Pulang jam berapa? Jam 11 juga udah pulang, Mama. Anda balik jam 3. Anda balik jam? Datang teh. Santai we. Sugan minta maaf ke anak. Sugan WA ke anak dengan alasan, aku kan nggak main-main, aku kan nengok teman. Ibu sayang, begitu datang, nih sini nak, mama minta maaf, mama janji kan jam 11 paling lambatnya duhur. Tadi teh ada temen sakit, jadi mama teh ke rumah sakit dulu nengok. Jelaskan sama anak, tuh mau kut, ini mah, ya, mama, kok kenapa pulang? Mama mau bukan main, nengok. Tapi jelaskan, kan Anda udah janji. Ya, makanya kadang-kadang anak kita tidak pernah ngomong, dah indung lagi gitu. Bu, kadang-kadang, tapi bener loh Bu, anak kita soleh kudu dimulai dari diri kita, bukan nuntut anak. Makanya anak durhaka itu kadang dimulai kedurhakaan tuh oleh orang tua. Mama nggak suka ya, pulang seenaknya. Ibu lupa ya, kalau ibu juga pulang seenaknya. Ya, itu kadang-kadang gitu. Makanya zaman Umar bin Khattab ada orang yang datang sambil nuntun anaknya, remaja. Sini kamu, sini. Dibawa ke Umar. Umar teh kepala negara saat itu. Ya Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya. Anak saya ini pembangkang. Anak saya ini suka ngebentak. Anak saya ini nggak pernah nurut kalau saya suruh. Budak nanti cicing, oke. Tarik. Kadang-kadang ke saya suka ada yang gitu. Pak Am, ini nasihatin anak saya. Iya. Ini hesek gara belajar teh Pak Am. Gitu. Umar nanya ke anak muda itu. Sini nak. Bener, kamu suka membangkang. Bener, kamu suka ngelawan. Bener, kamu suka ngomong kasar sama orang tua. Si remaja itu cuma bilang gini, ya Amirul Mukminin, apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Jadi bukan jawab pertanyaan Umar, bukan mengiyahkan atau menolak, malah balik, ya Amirul Mukminin. Jadi budaknya pinter ya, damun bodoh mamual. Ya Amirul Mukminin, apa sih kewajiban orang tua terhadap anak? Kata Umar, kewajiban orang tua memberi nama yang baik, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan contoh yang baik. Umar mulai dari apa? Memberi nama yang baik. Bu, yang dimaksud nama yang baik teh bukan nama yang ada di akte kelahiran. Nama yang baik teh sayang, pinter, soleh, bager, anak mamah yang cantik, yang pinter. Itu namanya nama yang apa? Kata anak muda itu, demi Allah, bapak saya seringkali melaknat saya, seringkali memanggil saya dengan nama-nama yang buruk, dan bapak saya tidak pernah ngasih contoh yang baik. Apa kata Umar? Bukan nasehatin anak itu. Umar balik kepada si bapak itu, demi Allah, kata Umar, kamu ke bapaknya lebih duluan durhaka sebelum anakmu itu durhaka. Kamu lebih duluan durhaka sebelum anakmu itu tabu. Hati-hati. Jadi kalau urusan apa tuh gini, ya Allah jadikan saya orang soleh, bimbing saya untuk jadi orang soleh, dan jadikan ya Allah anak-anak saya anak yang soleh. Kan kita masih gini, ya Allah solehkan anak saya, solehkan anak saya. Cek malaikat teh ari elo. Jadi kita ini kudu memantaskan diri, layak enggak kita punya anak soleh, mulai dari diri kita. Nah ibu kaitannya dengan maukut itu. Jadi orang yang dia itu berusaha mendisiplinkan diri
untuk jadi orang soleh itu mauqut, ya, selalu definitif, ya, termasuk kepada anak. Jangan sampai kita janji sama anak tapi sering melanggar, ya. Apalagi kasih tahu tuh suami Anda, kalau janji sama anak teh suka asal, papa nanti liburan kemana? Singapura lah, saomong-omong nak, ya. Pas mau liburan pasti anak-anak teh ditanya sama gurunya, siapa yang mau liburan ke luar negeri? Saya, cek anak Anda teh. Kemana nak? Kata papa ke Singapura. Nah pas deket libur teh, papa kapan ke Singapura? Apa sih bapak bilang? Nah emang papa ngomong gitu. Kebayang tuh, eta anak begitu masuk sekolah, kata teman-teman teh, gimana Singapura? Itu dia menahan malu karena omongan dan janji bapaknya. Nih bu, kasih tahu suami Anda, jangan suka janji sama anak. Kalau memang dia tidak bisa, jangan boleh janji. Papa, kita liburan kemana? Aduh, papa nggak bisa janji nak. Kerjaan papa overload. Pokoknya kalau ada kesempatan papa pergi. Tapi papa nggak bisa janji. Itu lebih bagus daripada supaya anak diem janji aja. Ibu gak sama gitu. Ini saya lagi cerita mauqut loh. Ya, jadi orang itu tidak percaya karena janji kita tidak tepat. Nah, berarti manusia itu terhormat atau tidak dengan bagaimana dia berkomitmen dengan mauqut. Mauqut tadi apa? Waktu itu harus definitif. Coba lihat surat An-Nisa. Ini ayat bicara tentang sholat. Ya. Ibu, bapak, kalau sholat waktunya definitif tidak? Definitif itu jelas tidak? Harus disiplin. Jam 11 Anda tes sholat. Mama, sholat apa? Mama nggak kuat, pengen lohor ayah. Salah apa bener? Nah, kudu mauqut. Makanya sholat itu mengajari kita untuk berdisiplin dengan waktu. Fa idza qadaitumus shalat, An-Nisa ayat 103 sudah. Fa idza qadaitumus shalat, bila kamu telah menyelesaikan salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, duduk dan berbaring. Jadi apa bu? Salat itu harus dibawa saat duduk, berbaring, berjalan. Apa maksudnya? Ruh dari salat. Kan salat itu ada ruhnya. Ibu, ketika ibu selesai selesai sholat, ngucapin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa arti salam? Keselamatan, kedamaian untuk Anda. Kedamaian untuk Anda. Orang sebelah kita juga sama. Assalamualaikum. Dengar ya. Kalau ada yang nanya, apa salam yang tidak perlu dijawab? Salam sholat. Assalamualaikum. Cek sebelah teh, waalaikumsalam. Nggak boleh. Assalamualaikum. Suami ibu lagi sholat duha, assalamualaikum. Ibu lagi lewat, waalaikumsalam. Nggak usah. Jadi salamnya orang sholat mah nggak usah dijawab. Nah, ketika kita mengakhiri sholat mengatakan keselamatan untuk Anda, itu kamu harus bawa saat kamu duduk, berbaring, berjalan. Maksudnya apa? Kita berusaha untuk menciptakan kedamaian ke kiri kanan kita, gitu. Bisa dipahami bu maksud saya? Nah, ya, fa idza ma'anantum fa aqimus shalat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bila kamu telah merasa aman, laksanakan sholat seperti biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, definitif waktunya. Jadi yang ingin saya tunjukkan kepada ibu di sini bahwa yang namanya waktu itu di dalam Quran disebut mauqut untuk menggambarkan kita harus definitif dan disiplin tentang waktu, gitu. Definitif. Kalau janji definitif. Jadi ya ke rumah ya jam 8 ya. Jam 8. Makanya Islam mengajari kalau kita mau datang ke rumah seseorang harus janjian. Bu, bukan gaya Belanda ke rumah kudu janjian. Anda lihat di Quran ya. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kamu tidak boleh masuk ke rumah orang hatta tasta'nisu, sampai kamu minta izin, wa tusallimu,
Dan ketika kamu datang, kamu ngucapin salam. Saya mau datang ke rumah ibu, ya. Saya bilang, Bu, ada waktu enggak? Nanti hari Minggu saya mau silaturahmi ke ibu jam 10. Itu namanya tas tak nisu, bikin janji, ya. Kata ibu teh, jangan jam 10 ya. Ibu teh ada janji jam 11 aja. Nah, enak kan? Ulah hima torojol we datang. Ibu sayang, Anda kalau udah punya anak berumah tangga, jangan ujug-ujug datang. Aa, hari Minggu Aa ada di rumah enggak? Teteh ada di rumah enggak? Kenapa gitu mah? Mama teh kangen sama si Ade, sama cucu maksudnya. Boleh enggak mama jam 10 ke situ? Apa kata mantu Anda? Mama, bisa enggak asar? Aku teh ada undangan mah. Enak teh? Anda mau ujuk torojol we datang. Ade gitu. Padahal cucu Anda teh udah didandanin, mau ke undangan. Mantu Anda teh jadi enggak enak. Jaba ada Anda kudu ditinggalkan. Islam tuh luar biasa hebat. Kalau anak kita sudah berumah tangga, mau datang pun minta izin. Setelah saya minta izin kepada Anda, saya mau silaturahmi jam 10, tidak mentang-mentang udah minta izin asup ya. Waktu salimu, salam kamu. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Assalamualaikum. Nggak ada. Balik. Boleh menaik karena kursi. Neng. Kejeleng karena jendela. Nggak boleh. Jadi ternyata kalau udah salam 3 kali, balik. Kejeleng karena kursi. Neng. Nah, Bu, kebayang nggak? Ini masalah ece-ece kecil, tapi Islam sampai ngatur. Sehingga apa? Supaya kalau saya sudah janjian dengan Anda, saya datang enak, Anda juga menyambut saya enak, ya nggak? Coba kalau saya tidak janjian, Anda mau pergi sama anak-anak, nggak menghadapi saya gimana? Anda udah janji sama anak-anak mau makan di luar, jadi nggak enak, gitu kan? Nah, jadi biasakan, mau quit definitif, ya. Nah ini termasuk dalam kehidupan sosial seperti itu. Bu, jangan mentang-mentang anak ibu, masalahnya dia sudah berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, itu ada sebelahnya. Ya, jangan datang, ada ke anak iya. Emang anak, tapi tetap dia sudah punya kedaulatan, yaitu dia sudah berumah tangga. Gitu. Saya lagi cerita apa nih? Karena kalau bicara tentang waktu, jadi masuk kemana-mana sebenarnya. Dimensi mana-mana masuk, karena waktu mah bisa masuk kemanapun. Nah, jadi 1, Quran menyebut waktu itu dengan Al-Asr. 2 dengan 3, Quran menyebut waktu dengan Ad-Dahru. Ya, Dahru. Ad-Dahru. Surat Al-Insan ayat 1. Al-Insan ayat 1. Coba lihat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insani hinum minad dahri. Ada kata-kata apa? Dahri. Dahar di sini bukan dahar makan cek bahasa Jawa atau Sunda. Nah, hanya ya dahar segala cina. Dahar itu artinya kata ini menggambarkan bahwa manusia pernah tidak ada, kemudian menjadi ada dan tidak ada lagi. Oke, saya ulangi ya. Dahru itu untuk menggambarkan bahwa manusia tadinya tidak ada, menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Jadi untuk menunjukkan dahru itu bahwa manusia itu, ya Allah, Bu, gini ya. Memang hari jadi guru mah kudu sabar kan. Dahru itu bahasa letterleknya manusia itu tadinya tidak ada, kemudian ada, terus tidak ada lagi. Jadi ad-dahru itu untuk menggambarkan bahwa manusia itu apa? Tidak ada, tidak ada. Aku masih
Untuk menunjukkan bahwa manusia itu fana. Tadinya tidak ada, menjadi ada, terus tiada. Saya ingin tanya, 100 tahun lalu ibu bapak ada di mana? Tidak ada. Sekarang ada. 100 tahun ke depan kita ada di mana? Tidak ada. Sok di sini ada yang bawa bayi, 100 tahun ke depan aja udah meninggal. Komo nu kararieu mah. Gitu. Teu kudu 100 tahun deui. Ya misalkan di sini ada bayi yang digegendong ku ibuna ikut pengajian, 100 tahun ke depan sudah tidak ada insya Allah. Ya, jadi kita ini nothing, something, nothing. Tidak ada, tidak ada. Nah, ad-dahru itu menggambarkan manusia itu ada, nanti tidak, artinya fana. Jadi untuk menggambarkan manusia itu makhluk fana. Tadinya tidak ada, tidak ada. Kalau kadang saya merenung ya, gini, kalau kita ambil rentang 200 tahun, maka sesungguhnya kita pernah ada dalam rentang 200 tahun itu. Darinya tidak ada, menjadi ada, tidak ada. Dan kita ada di dunia ini nggak nyampe 100 tahun. Ya coba renungkan Bu. Ya, tarik ke belakang 100 tahun, tarik ke depan 100 tahun. Kita ada di tengah-tengah itu pernah. Sob, berapa lama kita? Orang 70 saja disebut panjang umur. Ibu usianya berapa? 70. Ya Allah, ibu panjang yuswa, sing sehat ibu. Jadi panjang umur 70. Anu hiji deui, ne, hari ene yuswa sabaraha? Genep tilu, 8 tilu Ustad. Ya Allah, ne istimewa, ne teh 8 tilu. Hari ene nu hiji deui, ne mah 82. Ya Allah, ne 82, ne teh makhluk langka. Kebayang nggak? 70 panjang umur, 80-an istimewa, 90-an makhluk jarang yang 100. Saya dan Anda kalau diambil rentang, ya rentang gitu, sebenarnya singkat. Kalau saya ditanya, 60 tahun lalu kamu di mana? Nothing. 60 tahun ke depan gimana? Kayaknya aku udah nggak ada. Tete 120 saya ambil rentang. Ya. Sok ibu ayeuna umurna 40. Saya tanya, Anda 50 tahun lalu ada di mana? Tidak ada. Ayeuna kan 40 umur Anda. Saya tanya, 50 tahun ke depan Anda di mana? Kemungkinan udah nggak ada. Artinya apa? Singkat loh Bu, itu namanya ad-dahru. Bahwa manusia itu tadinya ada, tidak ada, tadinya tidak ada menjadi ada, terus tidak ada lagi. Nah, kita ini ada di alam apa? Iya teh alam naon ieu? Nah, rarese jawab. Tadi kan tidak ada, tidak ada. Saya tanya, waktu ada sekarang alam apa? Dunia. Iya sih? Lu gitu ya, meninggal ulang lama. Jadi kita ini sekarang di alam dunia. Saya sering menyampaikan, dunia itu punya 3 ciri. Menurut surat An-Nahl 96-97. Ciri dunia mah 3.